نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يعلم من به شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan adab yang ketujuh halaman 74. Ini adab di dalam bacaan sembahyang. Yang ketujuh adalah sunnah bagi imam bahwa membaca pada sembahyang subuh akan 2 surah yang kemudian daripada Fatihah itu, jadi surahnya itu sunnah yaitu sebanyak 200 ayat. Panjangnya tuh atau kurang karena melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh. Arti melanjutkan itu memanjangkan. Jadi memang subuh itu surahnya disuruh panjang. Apabila imbah subuh itu kada juga gawian lagi lain pada itu, maka dipanjangi. Tapi mun kita banyak gawian yang lain-lain yang dihukumi ibadah juga, sadang-sadang aja panjangnya. Dan mengerjakan akan sembahyang pada awal waktu subuh itu sunnah. Awal waktu subuh itu sunnah. Maka tapi tiada mengapa selesai sembahyang subuh itu serta waktu kabur-kabur. Artinya tatarang upih sudah tuntung bersubuh. Ini tiada mengapa maksudnya lah. Arti tidak mengapa tuh kada apa-apa. Subuh tuh terlambat sedikit. Kada yang langsung di awal waktu tuh. Jadi karena terlambat, kenapa terlambat? Karena ayat surahnya panjang. Jadi tuntung salam subuh sudah pindah tatarang upih hari sudah. Nah itu tiada mengapa aja asal masih dalam waktu subuh gitu. Itu maksud kabur-kabur itu tatarang upih mudah kayak hendak israk sudah waktunya. Itu tiada mengapa disebabkan panjang surahnya. Dan tiada mengapa juga membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah. Sekira-kira panjangnya 30 ayat atau 20 ayat boleh hajuan kayak itu. Yang surah itu sekitar 30 antara 30 ayat atau 20 ayat panjangnya hingga akhir surah. Jadi nang kayak di juz amma tuh di awal-awal juz amma tuh panjang loh kok. Nah, di situ tuh anunya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah ia membaca pada 2 rakaat subuh akan ayat daripada surah Baqarah. Nah, panjang dong ini, yaitu firman Allah Ta'ala, Qulu amanna billah hingga akhir ayat. Nah, jadi panjang tuh. Dan pada rakaat yang kedua dimulai Rabbana amanna bima anzalta, surah Al-Imran kalau tidak salah. Panjang juga hingga akhir ayat. Dan sunnah, tapi itu yang bilainya sama makmum dengan imam itu ketujuh panjang lah. Nah, mun sama ketujuh makmum dengan imam ketujuh panjang sama, maka bagus saya panjang-panjang. Dan sunnah bagi imam membaca pada sembahyang zuhur yaitu surah-surah tawalul mufassal, yakni surah yang panjang. Itu di sembahyang mana? Di sembahyang zuhur.
Jadi sunnah juga surahnya itu panjang. Yakni surah yang panjang hingga 30 ayat anunya tuh panjangnya tuh. Kalau kita misalnya kayak ini nah, yang hafal kan Al-Falaq, An-Nas, Qul ya, Qul huwallah. 4 macam aja yang hafal. Kayak apa mencari panjang sampai 30 ayat, Qul huwallah jadi 5 kali. Gitu solusinya. Al-Falaqnya 10 kali. Gitu. Jadi kadang mesti harus yang hafal intunya. Mun kita hendak mencari jumlah ayatnya tuh. Itu anunya solusi aja kita. Nah, tapi ini sama kembali lagi kepada amunnya berjamaah kembali kepada mayoritas pendapat yang di belakang. Ya kalau itu tuh tetap diutamakan. Jangan sampai orang berjamaah subuh sekali turun jarak orang turun jarak mungkin tahu-tahu kada turun sekali aja. Nah, jadi kita daripada maulah yang orang kada turun lagi subuh, baik kita yang standar aja. Dan memang di kitab nang kayak itu. Tapi kalau kita melihat yang ulun yang selama ini mengalami lawan guru-guru bahari itu, kada ada juga yang panjang-panjang kayak itu dibaca sidin. Nah, karena mengetahui keadaan yang di belakang itu. 30 ayat dan pada sembahyang asar pang sekira-kira setengah daripada yang demikian itu, artinya 15 ayat kalau sembahyang asar itu. Dan pada sembahyang maghrib pang awakhirul mufassal, yakni surah-surah yang pendek maghrib, yaitu pada akhir Quran juz amma aja kita yang di yang kayak kuliah qulullah apalak anas nah akhir Quran naran kita. Demikian lagi disebut oleh Imam Ghazali. Kenapa maghrib itu disuruh handap? Karena waktunya pendek, ada belawas. Nah, demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wal jumlatu. Nah, tapi ini kesimpulan sidin nah, wal jumlatu wat takhfifu aula. Nah, ini wat takhfifu aula, yang meringankan itu lebih utama. La syamma idza katsura al jam'u. Nah, ya kalau artinya dan hasil dengan perhimpunan perkataan pembahasan yang di atas itu bahwa nah meringankan sembahyang bagi si imam itu terlebih aula istimewa pula. Nah, arti terlebih aula itu terlebih utama diringankan, istimewa pula ya kita tuh, apalagi apabila banyak orang yang berjamaah itu kan banyak orang banyak juga masalahnya. Ini kada kawah kita yang mana tuh lain, kita mestinya kan 4-5 dan tahu sudah sifat yang di belakang 4-5 atau 7 panjang lain lagi masalahnya. Jadi yang aula tuh dasar meringankan juga. Nah, dan lagi sabda Nabi SAW. Nah ini nah, idza shalla ahadukum bin nasi. Nah ini Nabi leh. Jadi idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wadzal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawil masya. Nah, artinya apabila sembahyang oleh seseorang kamu dengan manusia berjamaah dan kebetulan kamu jadi imam, maka hendaklah meringankan ia akan sembahyang itu. Nah, ini pada dasarnya nih yang ianya. Maka karena bahwasanya ada di dalam mereka itu yang di belakang jadi makmum orang yang dhaif, lemah, dan orang yang tua, ya kan, yang menggitir betis lawas berdiri, dan orang yang mempunyai hajat, orangnya genal, kada kuat, kada tuha, kada lamah, kada cuma dihadangi orang jadi supir sidin, misalnya supir taksi, kada boleh lambat. Nah, dan apabila sembahyang ia sendirinya aja Nabi, maka hendaklah ia melanjutkan, artinya memperpanjangkan akan sembahyangnya menyesaorangan siapa dihadangi. Makanya melanjutkan atau memperpanjang akan sembahyangnya itu barang kehendaknya, artinya sekehendaknya, kata bapak mun seorangan. Nah, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahari suah bareng melihat telah sekumpul di Matapura bahari. Dahulu guru sekumpul datang ke pas hari Jumat, datang ke Masjid Matapura, bila sidin datang sidin jadi imam. Nah, lalu suatu hari, suatu Jumat, sidin datang, lalu sidin jadi imam. Pas Allahu Akbar, padahal normal, biasanya cuaca, bahas ketika sudah Allahu Akbar, hujan, maka lawan angin-anginnya daras pulang. Nah, jadi angin-anginnya daras, lepas pulang. Nah, pas surah yang dibaca guru, ayat pertama surahnya Qul huwallah,
qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Mana ada sejarah itu pernah terjadi? Pernah terjadi kayak itu. Kenapa? Karena sidin merasakan yang di belakang masjid itu nah, yang kada bahatap. Kan model masjid ini sudah hibak, banyak yang di pelatar-pelatarnya itu yang kebawah hujanan. Nah, sebenarnya yang imam yang memahami. Jadi al-falaq rakaat pertama, an-nas rakaat kedua padahal hari Jumat tuh. Biasanya kan paling kada sabih isma rabbika ya kalau halata. Nah, jadi itu contoh aja kita sidin mencontohkan tuh nah, mamalahkan yang disuruh meringankan. Seandainya sidin memperpanjang, bisa Nabi tagur tuh. Seandainya tuh sidin memanjangi, bisa Nabi menagur. Kenapa di belakang ini kan bisa ngali urusannya? Karena nanti di belakang ini umat Nabi ya kalau. Nah, itu tuh. Umat Nabi. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, waqad kana Mu'adz bin Jabal. Nah, ini pernah juga terjadi zaman Nabi radhiyallahu anhu yusalli biqaumin al-isya'a wa qara'a surat al-baqarah fa kharaja rajulun minas salati wa atamma li nafsihi wa qalu nafakhar rajulu fatashaka ya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz wa qala apatanna anta ya Mu'adz ikra surah sabbihis wa samai wa tariq wa syamsi wa duhaha. Artinya, nah ini pernah kejadian lah, Nabi menagur sahabat sidin yang kepanjangan surah jadi imam. Ulun kisahkan dulu sebelum bacanya, karena membacanya bisa ada paham. Kisahnya dulu, pemahamannya dulu. Mu'adz bin Jabal ini jadi imam. Sekalinya panjang benar surahnya. Lalu diantara makmum ini kasal aja kita, sangkal aja kita, ampih berjamaah sembahyang seorangan. Maka sembahyang seorangannya bapadakan jolom jamaah itu. Jadi berlihatan tuh. Lalu jamaah yang lain yang kada ampih ini melihat nih tuh imbah tuntungan salam nih melihat betul orang munafik je kedupat berjamaah. Lalu yang keluar dari jamaah ini disambati bubuhan jamaah yang lain munafik. Lalu jadi fitnah bahasa sambatan. Akhirnya terkenalan jadi orang munafik sambatan yang bubuhan jamaah yang ini nih. Karena terang-terangan keluar dari jamaah gitu nah. Lalu yang ini kada terima sampai munafik melapornya ke Nabi. Minta ganilon kawannya berdua melapor, wahai Rasulullah anak gini. Tagur Nabi Mu'adz bin Jabal. Ujar Nabi, wahai Mu'adz, nyawa hendak maulah fitnah di tengah-tengah kakawanan nyawa. Nah, amunnya bagusnya nih tuh Nabi hendak sembahyang surahnya nih tuh sabbih isma rabbikal a'la kemana panjang. Wassamai wat tariq wasyamsi wadduhaha kaji Nabi. Nah, itu maksudnya lah. Nah, itu. Artinya dan sesungguhnya telah adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang Isya dengan kaum berjamaah sidin jadi imam dan membaca ya akan surah Baqarah. Nah, rakaat pertamanya surah Baqarah, maka keluarlah seseorang laki-laki daripada sembahyang sertanya itu dan menyempurnakan ia sembahyang dengan sendirinya. Itu bagi sendirinya. Artinya menuntunkan sembahyang seorangan kita. Maka berkata mereka itu yang lain bersama-sama sembahyang itu, yang lain berucap melihat tanah jamaah yang lain jadi munafik orang laki-laki itu, maka mengadu oleh yang laki-laki tadi keduanya dan kawannya kepada Rasulullah SAW. Maka marah Nabi SAW akan Mu'adz itu, maka bersabda Nabi, adakah kamu berbuat fitnah? Adakah berbuat fitnah engkau ya Mu'adz? Hendaknya baca olehmu akan surah Sabbihis dan Wassama'i wat Tariq dan Wasyamsi waduha. Itu sadang panjangnya ya kalau enggak cerita tuh surahnya sidin kan ya Nabi. Aduh surah Baqarah. Adapun yang di dalam segala rukun nya kayak inilah kisahnya imbah Isya sampai yang Isya itu kan orang hendak lakas beli ke rumah biasanya loh. Ada acara keluarga lah segala macam lah nah itu. Adapun yang di dalam segala habis kisah itulah. Adapun yang di dalam segala rukun maka yaitu adabnya 5 adab. Nah, ini dalam rukun. Wayah mengerjakan sembahyangnya yang berhubungan dengan rukun itu 5 adab. Yang tadi itu kan tentang bacaannya, adabnya. Adab yang pertama sunnah bagi imam itu meringankan ruku dan sujud. Nah, ruku termasuk rukun, sujud termasuk rukun. Jangan terlalu lawas ruku dan sujudnya. Hendaknya meringankan. Dan jangan melebihi ia di dalam tasbih itu atas 3 kali tasbih. Nah, ini pentingnya lah. Jadi sujudnya 3 kali bulik saja tasbihnya. Rukuknya nah kayak itu juga.
Dan kata Anas radhiyallahu anhu, ujar Anas bin Malik nih, Anas ini susuruhan Nabi yang berdiam di rumah Nabi, mulai lagi halus sampai ganal. Ujar Sidin, ma raaitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Artinya tiada aku lihat yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sempurnanya. Yang kulihatnya Nabi yang paling ujar Anas nih, yang kulihat Nabi pangsikung yang paling ringan sembahyang tuh, yang paham tuh, ujar Anas nah. Nah, yang lain kan ujar Anas nih mungkin karenanya ada hafal surah Baqarah diantupnya. Mati hafalan juga selalu. Dan adab yang kedua seyogyanya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan rukuknya imam dan sujudnya si imam. Nah, berdahulu. Kadang kau melihat imam bergerak cepat. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Arti terkemudian itu sudah imamnya tuntung rukuk, hanya rukuk, sudah sujud di menyentuh pasujudan dahi hanya sujud. Sekira-kira jangan ia ruku melainkan apabila sampai si imam itu kepada ruku yang sekurang-kurang ruku, artinya sempurna sudah rukunya. Dan jangan ia makmum tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ia nakal itu maksudnya ia ambil, nyesalin daripada setengah ulama. An-nasu yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin. Tha'ifatun bi 25 wa tha'ifatun bila salatin wa humul ladzina yusabiquna al-imam. Nah. Terimpat sedikit deh. Ulangin lah. An-nasu yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin. Tha'ifatun bi 25 salatan. Itu hadisnya lah tamyiz, nahunya tamyiz itu. Wa isrina salatan. Wa humul ladzina yukhabbiruna wa yarka'una ba'da ruku'il imam. Nah, itu pertama. Yang kedua, wa ta'ifatun bi salatin wahidatin. Yang kedua, wa humul ladzina yusawwunahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ta'ifatun bila salatin. Siapa mereka? Wa humul ladzina yusabiquna al-imama. Nah, itu. Artinya bermula manusia yang keluar daripada sembahyang, maksud keluar itu yang mengerjakan sembahyang berjamaah, itu maksud keluar telah mengerjakan sembahyang berjamaah tuh. Itu ada 3 macam golongan. Nah, jadi kita berjamaah itu makmum nih, 4 berjamaah ada 3 macam golongan. Pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang, maksudnya yang mengerjakan berjamaah sembahyang. Ini jangan salah paham nih, bisa keluar tuh dikira keluar BMP sembahyang. Maksudnya mengerjakan sembahyang berjamaah. Keluar dari rumah nih, datang ke masjid berjamaah, maksudnya dengan dapat pahala berjamaah itu 25 sembahyang. Ini dapat pahalanya. Ini golongan yang pertama. Kenapa mereka dapat 25 sembahyang? Mereka itulah yang takbir dan ruku ia kemudian daripada ruku si imam. Arti kemudian itu sesudah ruku si imam. Jadi bila imam ruku, tuntung sempurna ruku juga. Bila sujud juga. Tuntung akan imam sujud dulu, pas-pas dahinya hanya sujud juga. Ini dapat pahala jamaah 25 sembahyang. Si makmum tadi, itu golongan pertama. Golongan yang kedua, ada suatu kaum yang keluar dari rumahnya 4 berjamaah juga sembahyang, itu dapat pahala ia dengan pahala 1 sembahyang juga, 1 pahala 1 aja pahalanya. Kadang 25 ganda tuh. Kenapa mereka itu seperti itu? Mereka itulah yang menyamai ia akan perbuatan imam. Maimbai, imam ruku 4 juga langsung belum tentu lebih bergerak apa jarang maimbai narannya. Nah, yang ketiga, nah ini maka ini asik lagi. Kaum yang keluar mereka sembahyang berjamaah ikut imam dengan tiada dapat sesuatu daripada pahala. Kada ada pahalanya lalu. Nah, rugi kada. 4 tadi berjamaah tapi kada ada pahala. Napa? Apa alasannya? Mereka itulah yang mendahului akan imamnya. Mendahului pada imam. Nanti ngalih bener. Aku ini jalain orangnya. Pokoknya kada amat naranya kada jago pada imam. Jadi bila imam ada bergerak berdahulu,
hendak ruku berdahulu rokok. Nah, narengin amat jaga wah. Anak berdulu harus seperti imam. Kada tahu bungol, kada dapat pahala lalu kayak itu. Jadi ilmu juga berdahulu ya kalau kada kawaya mengaradaun itu. Dan kata Imam Nawawi di dalam matan Minhaj Jarsidin, Minhaj dalam kitab lah, dalam kitab. Dan jikalau merasa seorang imam itu di dalam ruku atau di dalam tasahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut akan dia untuk sembahyang berjamaah. Nah, yalah. Nah, ini boleh nih kasusnya. Imam nih merasa waktu ruku ada orang di belakang datang ya kalau. Nah, sebab bilanya langsung berdiri orang tuh kada dapat sarakat. Yang di belakang nih. Sama lawan sujud tasawuf akhir. Ada orang pindah gerbok dibukahan. Bila sidin salam ketinggalan udah berjamaah dah. Ya kalau nah jadi ada dua posisi nih. Posisi orang dapat sarakat, posisi yaitu waktu rukuk imamnya atau posisi orang masih kawal berjamaah yaitu waktu tasahud. Paham itulah. Nah, jika merasa si imam itu dalam rukuk atau di dalam tasahud yang akhir ada orang yang hendak mengikut akan dia sembahyang berjamaah, niscaya sunnah. Nah, ini penting digarisbawahi nah. Niscaya sunnah bagi si imam itu menanti akan dia di dalam ruku atau di dalam tasahud yang akhir itu. Maka cara menanti, arti menanti itu menghadangi supaya yang di belakang ini dapat sarakaat. Kayak apa cara menantinya? Dilawasi dengan bacaan. Waktu rukuk tadi kan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali kada? Baca 9 kali kah? Dibaca. Nah, cuma jangan semata-mata berdiam aja adalah bacaan di situ. Baca sampai 6 kali. Kan apa teh? 3 kali, 5 kali, 7 kali ganjil-ganjil. Dibaca. Jadi dengan adanya membaca kita banyak membaca, berpanjang juga rukuknya. Ya kada? Jangan pian menghadangi juga tapi kada bacaan, tetap salah jadi itu. Nah, jadi bacaan. Jadi dengan cara memanjangi bacaan otomatis talawas kita memberi kesempatan orang sampat. Nah itu. Nah, hukum kita melawasi dengan cara bacaan panjang karena melihat kita di belakang ada orang menyasah-nyasah ya lah. Hendak menyempati nih, itu hukumnya sunnah bagi si imam. Nah, kenapa? Kan itu kebijaksanaan dan itu. Tetapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebihan menantinya. Nah, itu pulang syaratnya. Artinya jangan berlebih-lebihan menghadang kita. Sampai makmum yang lainnya pusing. Sampainya panjur, nah palawasnya imam nih ya. Nah, yang lain pulang pusing. Dan tiada membedakan orang yang hendak mengikut antara sahabatnya atau lainnya. Siapakah ya kalau kada masih harus ini kawan aja. Dalam batihah dulu aja rukunya. Jangan kada siapa aja kada begaduh. Ada juga kita waktu rokok kita tahu yang masuk nih orangnya kita muar kula kasih aja yang dapat sedekah dia. Salah juga kayak itu. Dan tiada beda antara orang yang mulia dan orang yang dhaif, sama aja ya kalau pokoknya bilanya hendak berjamaah kita dalam rokok supaya sampat lawas saja rukunya. Tapi ngatakanlah bacaan waktu itu ditambahi bacaannya dengan niat bertambah bacaan gitu nah. Dan lagi karena ikhlas lillahi ta'ala supaya menolongi akan dia ya kalau dan mendapat fadilat berjamaah orang tadi dapat fadilat berjamaah dan supaya mendapat ia akan rakaat itu amunnya waktu rukuk dapat rakaat amunnya waktu tasahud akhir dapat orang tuh berjamaah itu pahalanya pulang. Nah, dan adab yang ketiga sunnah bagi imam jangan melebihi ia daripada doa yang di dalam tasahud yang akhir atas sekurang-kurang daripada tasahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah disyariatkan itu bang yang dibaca, aduh jangan terlalu melebih-lebihkan juga. Itu hukumnya sunnah. Gitu. Dan lagi sunnah bagi imam dan makmum. Nah ini kedua-duanya nah. Tadi kan imam aja loh kak. Ini bagi imam dan makmum. Dan orang yang sembahyang sendirian. Nah, 3 macam lah imam, makmum dan orang yang sembahyang sendirian. Sunnah hukumnya bahwa jangan melebihi mereka itu di dalam tasahud awal. Yaitu sesudah daripada katanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan enggak situ aja loh kok tasawuf awal
maka jangan dilebihi. Jangan melebihi, itu hukumnya sunnah. Ternyata kita lebihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, lalu jadi makruh hukumnya. Maka supaya hilang kemakruhannya, sunnah pulang sujud sahwi. Nah itu. Dan adab yang keempat, bahwa jangan menentukan si imam itu akan dirinya dengan doa. Nah, tetapi hendaklah ia mendatangkan segala doa yang di dalam sembahyang itu dengan sigat itu dengan ucapan jamak. Inya berdoa baik dalam sembahyang kayak kunut kan dalam sembahyang loh Kak, atau di luar sembahyang, doanya tuh yang dinya pinta untuk dirinya aja seorangan, menentukan untuk dirinya, narnya itu kada boleh. Jadi yang bagus nih tuh umpat dapat juga yang di belakang dengan kata-kata kami. Nah, jamaah itu ya kami. Seperti katanya Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni kami. Nah, mundi katanya Pak Allahumma ghfirli, ampuni ulun. Jadi yang di belakang di mapa ulun. Nah, iyalah. Jadi itu jangan yang menyorangan deh kita. Nah, tapi ada juga yang orang memang gak kada paham. Sidin kata-kata sidin Allahumma ghfirli, ya sidin ya lah. Sidin memang kada paham, kada bermaksud hendak meninggal yang lain ini, cuma sidin memang kada paham. Di hati sidin kami juga cuma kata-kata nang itu kada apa-apa. Nah, memang sidin kada pelajarannya itu kada paham ya lah. Ada nang itu orang Tuhan disuruh sidin baca doa, mambil puas sidin. Sidin bisa doa sebutingannya. Dan tujuannya mulai bahari kada berubah. Baik seorangan maupun berjamaah tetap Allahumma firli warhamni gitu aja nanya tujuh kepada sidin aja kata-katanya tuh nah ya, itu kada bapak tuh dimaafi aja walaupun sebab niat sidin untuk orang banyak juga bisa nang kayak itu. Dan demikian lagi katanya pada kunut subuh dan kunut witir pada separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Ya kalau bakunut tuh nih seperti katanya munnya jadi imam lah sunnah Allahumma hdina fi man hadait. Amunnya saurangan Bang Allahumma hdini fi man hadait. Hendak babini duit. Allahumma hdini saurangan ada kisah hendak babini pulang. Allahumma hdini itu mun saurangan. Tapi jadi imam jangan Allahumma hdini. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Nah itu maksudnya menggunakan kata-kata kami. Nah ini otomatis pian mau kada mengerti bahasa Arab kada paham ya kada. Nah kada paham jadi harus mengerti juga yang bila berjamaah bila jamaknya kayak apa, bila seorangan ayo aja yang untuk seorangan juga hingga akhirnya. Dan sunnah bagi imam itu menyaringkan akan kunut subuh. Nah sunnah menyaring dan witir pada nisib yang akhir pada bulan Ramadan. Nisib itu separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Maka kunutnya tadi waktu subuh dan waktu sembahyang witir separuh Ramadan, sunat imamnya membaca benyaring. Dan dengan kata-kata Allahumma hdina. Ya lah, jangan Allahumma hdini menjadi imam. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirian itu, sembahyang sendirian lah, bahwa memperlahankan akan membaca kunut itu. Nah, munnya seorangan jangan nyari-nyari, seorang aja mendengar. Dan sunat bagi makmum ketika berjamaah dengan imam membaca kunut itu dengan mengucap amin. Jadi waktu imam membaca kunut, sunat bagi makmum mengucap amin. Jadi Allahumma hdina fi man hadait, amin ya pian. Wa afina fi man afait, amin. Nah, membaca amin itu hukumnya sunnah. Melainkan pada kata imam, kecuali dia imam sudah mencapai doa ini fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah makanya buat imam rajin itu bila sudah mengucapkan fa innaka taqdi itu begimat sih din. Kenapa? Karena itu bukan doa yang diaminkan. Sebab bila sini masih menyaring, makmum pada paham aminnya juga. Padahal itu bukan diaminkan itu. Itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan, engkau bukan orang yang diputuskan artinya. Jadi lain doa, mungkin kita paham, amin juga. Kan doanya itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Apalagi
wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Enggak situ aja doanya. Sedangkan fa innaka taqdi itu memuji Allah. Nah, maka imam ini paham mulai bahari digimitin itu pada yang di atas tadi supaya bahwa ini lain doa tapi pujian. Nah, karena yang bah tuntong yang nastaghfiruka wa natubu ilaik enggak situ hanya wa sallallahu banyaring. Ninto. Hingga akhirnya maka sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam. Nah, jadi mulai fa innaka taqdi itu makmum cuma baca. Paham ya itulah. Jadi ulangi nah, sekali lagi nah supaya lebih jelas. Allahumma hdini imam baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Itu pin amin terus tuh makmum. Nah, wa qina syarra ma qadait. Amin juga masih fa innaka taqdi ja imam. Nah, ampeh pian ba amin. Apa ini pian gawi baca juga fa innaka taqdinin tuh. Dibaca juga imam membaca, makmum membaca, tapi imam begimit membacanya, makmum pun nyata begimit juga sudah. Sampai kepada wa sallallahu ala. Nah, wa sallallahu ala itu bang makmum bacalah, baca aja makmum. Imam bang nyata membaca juga sama. Bertambah Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin itu dalam kitab Mufti Jamaluddin Parakunan ada bertambah nih tuh lah. Jadi sunnah bagi si makmum mengata seperti yang dikata imam ketika membaca fa innaka taqdi itu sampai seterusnya. Dan sunnah juga bagi imam dan makmum. Ini kedua-duanya imam dan makmum itu menadahkan kedua tangan ke langit nangka ini nah. Ya kalau menadahkan nangka ini. Nah, itu sunnah hukumnya. Seperti ketika tiap-tiap meminta doa itu, nah sama kayak kita meminta doa biasa. Jadi mengangkat tangan waktu membaca doa kunut hukumnya sunnah. Anak kayak ini pang tinggi, silahkan, boleh aja juga. Jadi ada yang kayak ini, kita sedang-sedang aja gini ya. Nah, dan tiada mengapa bahwa mengucap imam itu di dalam tasahudnya, nih kisah tasahud pulang. Boleh-boleh saja, maksud tiada mengapa itu boleh-boleh saja bahwa mengucap seimam di dalam tasahudnya itu dengan menambah doa na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjali wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbadna ilaika ghaira mamsunin. Nah, ingat situ boleh menambah kadang apa tuh Jusudin kada ingat majid saja tuh ya kalau. Demikianlah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang kelima, nah adab kelima bahwa jangan berdiri si makmum seorang dirinya padahal keluar ia daripada saf karena yang demikian itu makruh, lagi menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunnah masuk ke dalam saf atau menghela ia akan seseorang yang di dalam saf itu jika ia tiada dapat masuk ke dalam saf itu, dan sunnah hendaklah ketika menghilanya itu kemudian daripada takbiratul ihram, dan sunnah bagi makmum yang dihela itu mengikut akan yang menghela supaya ia menolongi akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah. Paham ya? Nah, ini kesannya kayak ini. Makmum datang, tadudi kah? Tadudi datang. Tapi imam masih hendak masih baca qul huwallahu saja hanya bersusun nih. Sakalinya seseorang anaknya di kanan kada ada orang, di kiri kada ada orang. Yang ada orang di muka rapat aja babaris. Nah, maka di sini ada dua kasus. Ada memang rapat sudah, kada kau lagi kita masuk, lalu kita menyewarangan. Ada juga belum rapat, kau aja kita masuki, cuma kita kada memasuki. Kedua-duanya hukumnya makruh. Paham lah yang kasus kini nah. Kedua-duanya hukumnya makruh. Lalu kayak apa caranya solusinya? Mun masih kau haji masuki kita kada memasuki, kita masuki. Itu solusinya. Tapi ada juga kasus kedua, memang kada kau dimasuki lagi karena rapat. Tetapi kiri kanan kita kada ada manusia, otomatis kita seorangan. Kayak apa solusinya? Nah, solusinya lihat dulu di belakang, ada kada orang datang. Mun cagar masih ada orang datang bodoh, berarti kita cagar ada aja mengawani. Maka ada taruh saja kita kada bapak, tentu orang yang bodoh di belakang pacang menatai kita juga. Ada mungkinnya mencari ke tempat lainnya lah. Pastinya menatai kita. Itu yang pertama dulu. Tapi kita lihat di belakang, ada orang sunyi.
sebetulnya bayangan hantu sakoleh ya. Nah paling itu nah manusia kan ada. Nah maka kayak apa caranya tunggu imam takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Sudah imam takbir, yang di muka kita sudah takbir juga, takbiratul ihram pertama nih masuk dalam sembahyang sudah. Nah hanya kita tarik seikung. Di sini sebutannya hela, dihela, ditarik, begimit. Cuma kita lihat yang ditarik ini paham orangnya. Mun kada paham, nyaman ini jah, tarik aku jah. Aku sembahyang diganggu jahan, ya Allah. Mun kada paham, jadi kita tarik begimit. Jadi ada yang paham ya aku aja. Nah, batal sembahyang bocap kita. Jadi jangan bocap juga. Jadi tarik sedikit. Maka yang ditarik ini mengerti, lalunya mundur 2 langkah ke belakang. Paham Nabian? Atau 3 langkah ke belakang. Yang saya kira-kira kawa ini berbaris berdua. Nah, cuma menariknya tadi kita sudah takbiratul ihram, orang yang kita tarik pun sudah takbiratul ihram, sudah sama-sama dalam sembahyang. Jadi Allahu Akbar, tarik. Jadi yang di belakang itu mundurnya jangan sampai gerakan lebih 3 gerakan. Ada tata aturan mainnya lah. Nah makanya harus yang paham juga yang kita tarik ke orangnya. Munnya kada paham, timur ngacak gerakannya, batalnya sembahyang. Ada tuh. Ini sudah dijelaskan dulu lah di pinus sudah tuh. Tuh 2. Nah gitu. Jangan nah, tuh 2 3 batal sudah. Tuh 2. Hendak kurang lagi ke belakang, genakan berdiam nus tempat hanyar tuh 2 pulang. Nah gitu. Jadi tuh 2 dengan yang langkah yang ringan, jangan terlalu tapi rangkang, jangan. Tuh 2. Diam dulu. Tuh 2 pulang. Nah, pas sejajar dengan yang di belakang. Terus akan sampai salam. Enggak itu syaratnya sama-sama sudah takbiratul ihram. Nah makanya di belakang dapat pahala jamaah, hilang kemakruhannya karena ada yang menatai. Sedangkan yang di muka pang kosong aja, ada apa-apa, itu boleh aja untuk menghilangkan kemakruhan. Paham itulah. Adapun adab yang kemudian daripada wallahu a'lam bishawab. Adapun adab yang kemudian, arti kemudian itu sesudah daripada salam. Nah, apa adab imam yang imbah salam? Ah, itu insyaallah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Kita menjawab pertanyaan lah. Nak batakun masalah pembacaan talqin pakai bin kuitan bini ngaran mama minta penjelasan guru. Nah, itu boleh ada bapak itu hanya abdoliyahnya aja. Nah, jadi lang pakai bin abah boleh, bin mama boleh, kada apa-apa itu. Cari abdolnya aja, paham lah. Kada babin kan boleh aja. Kenapa? Ada yang menggunakan mama. Ya kalau karena mama itu kasih sayangnya lebih besar daripada abah, kayak itu biasanya. Jadi dengan harapan Allah pun kasih sayang lawan kita lebih besar juga. Pahamilah. Nah itu masalah abdoliyahnya aja. Jadi kada panjang pembahasannya tuh biasa aja itu. Nomor 2, betakun lagi guru, zakat pertanian itu dikeluarkan saat tuntung panen atau nunggu setahun dulu baru dijakati. Ini ada 2 permasalahan. Pas panen kah atau menunggu setahun? Jadi lihat situasi dulu, panennya berapa kali dalam setahun. Dan setiap panen itu sampai ke nisabnya. Kalau setiap panen sampai nisab langsung dijakati. Jadi setiap panen langsung dijakati kalau ini sampai nisabnya. Tapi kalau pian sekali panen tuh kada sampai nisab, tetapi pian lihati panen pian 3 kali dalam setahun, mau dikumpulkan sampai nisab, nunggu setahun. Pahamilah. Zakat pertanian nih. Zakat pertanian ini kada semua tanamannya dijakati lah. Jadi tanaman yang baras saja kalau kita di sini. Tanaman yang makanan pokok di kita. Jadi kalau kita Imam Syafi'i makanan pokok yang dijakati. Kalau makanan pokok pian
pian misalnya berdiam di daerah yang orang makanan pokoknya gumbilinya di Jakarta. Gumbilinya itu. Kalau yang pian di daerah pian jagung, maka jagung. Jadi makanan pokoknya itu nah. Kalau untuk pertanian, nah kita sini baras lah. Nah, maka baras. Amun kayak lombok, tomat tuh kada. Itu kena hasilnya aja kena masuk ke tabungan zakat harta kena itu masuknya di situ. Kada masuk zakat pertanian. Jadi zakat pertanian ini bahuma jadi kita bahuma padi, benih. Nah, tapi pertanyaannya apakah tiap panen apabila memenuhi sampai nisab tiap panen? Tapi kalau kada memenuhi nisab, lihat keadaan dulu, lihat keadaan. Kalau pian panennya 3 kali, mun di total ya sampai nisab juga, berarti setahun dong tah. Nah setahun panggung, hanya bayar, hanya berzakat. Tapi walaupun pian 5 kali dalam setahun, tapi di total kada sampai nisab juga, kada wajib berzakat juga. Nah jadi tergantung sampai kada nisabnya. Jadi secara umum bila sekali panen dan sampai nisab wajib zakat. Itu tuh pemahamannya. Cuma jangan sampai aku jah sekali panen nisab udah sampai kada berzakat. Ternyata dia setahunnya 3 kali. Di total sebenarnya sudah sampai nisab. Nah, maka wajib berzakat setahun itu. Jelas saya lah. Nah, itu. Sedangkan sampai nisabnya itu kalau nyabani 5 wasok. 5 wasok itu bahasa fikihnya, bahasa kitabnya 5 wasok. Bahasa orang Bahari. Nah, oleh para ulama diterjemahkan ke kita bakilo. Nah, menerjemahkan ke bahasa kilo ini berbeda pendapat para ulama. Ada sama. Ada yang sampai 5 wasak tuh ada yang lebih 500 kilo. Ada yang memedahkan lebih 600 kilo. Ada yang memedahkan lebih 700 kilo. Ada yang memedahkan lebih 800 kilo. Baras. Jadi kita ambil tengah-tengah aja 700 kilo. Kada betah lagi loh di tengah handaknya. Nah, jadi bila pian bahuma lalu panen setelah padi tadi pian jadikan beras di kilo-kilo dihitung-hitung, sekalinya jumlahnya lebih 700 kilo, maka wajib pian berzakat. Mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Dilihati pulang kalau zakat pertanian nih. Waktu pian bahuman itu untuk pengairannya tadi nah dilihati. Apakah pengairannya itu pian menggunakan banyu hujan atau banyu sungai yang alami yang pian gratis kada berbayar? Bila pian menggunakan banyu hujan, banyu berian Tuhan, kada berbayar, kada perlu dana dapat pengairannya itu nah. Maka zakatnya itu 10%. Dari nisab yang pian tadi, hitungan tadi teh, ambil 10% zakatnya. Dari yang misalnya pian kulihan bahuma, sekalinya kulihan 800 kilo beras. 800 kilo beras, berarti kan lebih sudah 500 kilo ya. Kalau pendapat ada yang pendapat 500, ada 600, ada 700, pian 800, berarti sampai nisab narnya. Berapa pian keluarkan? Lihat pian waktu bahuma tadi, banyunya pian mengairi pahumaan tuh nah. Datang di mana? Mumpian gratis karena datang dari Allah Ta'ala, hujan, banyu sungai, ya Allah, kada berbayar, maka 10% zakatnya. Tapi kalau pian mendapati banyu untuk menukar juga, karena di situ memang kada ada hujan, mau umpati pengairan di irigasi yang itu berbayar misalnya, maka 5% aja pian zakatnya. Nah, gitu aja. Anunya caranya tuh. Bila upah mangkut banyunya memang kada berbayar, cuma upah mangkut banyu. Orang mangkutakan banyu berbayar pian, maka mau kada diupah kada ada yang mangkutnya, mau kada mau kan sama hitungnya kayak menukar banyu juga hitungannya itu. Maka zakatnya tadi hanya 5% dari kulihan pian yang 800 kilo tadi. Itu munnya sudah pian jadikan baras. Tapi kalau pian kulir menjadikan baras, hendak membagi padinya aja hanya, maka hitungannya bukan 700 kilo, lebih seton. 1000 kilo lebih amunnya berupa padi ya kalau. Nah karena bila sudah pian jual misalnya pulang banihnya tadi, tapi tahu sudah pian hitungannya seini, pian julung duitnya aja itu beli aja nih tuh, tapi sudah pian tahu hitungannya di total sudah duitnya. Oh misalnya 10% dari
dari hasil panenku selama sebanyak 800 kilo ini 10%-nya saini duit anunya beresnya, lalu beres ini pian jual, ternyata duitnya saini, duitnya tuh pian julung lawan orang itu tuh boleh aja kalau orangnya nih tuh hendak duit. Paham lah pian? Kalau orangnya itu ujarnya kayak ini nah, ujar yang tukang, yang ujar yang berhak menerima zakat nih, pian kau ini berzakat kah aja, ya ulun dapat teh ulun duitnya aja lah aja, nah kan dapat dulu duitnya aja lah. Nah berarti boleh aja gitu kita jual, kita julung duitnya, paham lah. Tapi kalau yang menerima, ya berhak menerima zakatnya hendak beres, nah beres dijulung, memang asalnya beres yang dijulung karena itu zakat pertanian, tapi boleh dianu ke duit tergantung inya hendak napan itu nah itu. Atau julung beresnya ya bisa menjual ya lah, nah bisa julung kayak itu. Cuma kalau kopinainya menjual murah, ada tahu di pasaran, ada tahu di anunya, kita kan orang tuan beres tahu harga, nah itu maksudnya. Jadi kan kau menjual yang kayak pasaran. Jelas saya itulah masalah zakat pertanian nih. Yang ketiga, apa hukumnya mengambil atau memakai barang yang lain hak seorang? Apa hukumnya mengambil atau memakai barang yang lain hak seorang, tapi menurut orang lain kada berharga lagi atau sudah apkir? Bolehkah kita memakai tanpa izin nang ampunnya? Kada boleh. Biar apkir kah ngaran orang tetap kada boleh. Tapi tetap kita minta izin. Tapi pang mun seandainya kita tahu bahwa seandainya sidin kita tahu nih bahwa perhatian sidin yang ampun barang nih mengizinakan aja, kita tahu aja sudah. Nah itu kada apa-apa. Tapi itu kan sangka-sangka aja nyar. Ya kalau sangka baik pianang kita belum tentu itu. Aku sangka baik aja sih pasti nyata mengizinakan dia. Perasaan kita nyata belum tentu juga. Jadi biar apkir apakah menurut orang tetap baik kita minta izin. Nah kayak itulah. Contohnya memetik buah nang sudah kada dipetiki orang, nah ampunnya, atau dibiarkan terbengkalai. Apa hukumnya kayak itu guru? Entah sarah orangnya, orang biarkan kayak apakah? Nah, kada usah diambil kita, kecuali orang tuh berucap yang masalah buah ini nih. Ujar orang tadi, nah inilah siapa aja hendak putik-putik ya. Mun berucap kita, apa tulisan di pohonnya? Umum halal, siapa aja memutik boleh. Tapi hati-hati di penyangat di misalnya. Boleh ya kan bapak itu. Kalau apalagi sudah berucap kayak itu, siapa hendak ambil aja lah aja. Tahu kita orang pernah berucap begitu, itu kan bapak itu ada masalah. Kalau urusan buah itu. Cuma secara hukum asal kayak apapun ada bermanfaatnya, tapi pun orang jangan dimanfaatkan. Nah itu tuh. Bagaimana yang keempat, bagaimana hukumnya amil menjual baras fitrah yang belum dibagi? Amil menjual baras fitrah yang belum dibagi. Nah, amil ini posisinya menerima dan menyalurkan. Lah, menerima dan menyalurkan itu tugas utama si amil. Bukan menjual. Itu hukum asalnya. Cuma dalam fikih itu boleh tasarruf, boleh mentasarrufkan. Boleh amil menjual baris fitrah yang belum dibagi itu dengan tujuan dua. Pertama, mencari atau mengambil ungkus hendak mengantar baris itu ke tempat yang berhak. Sampai ke sana kada ada ungkusnya, pas saya jual baris yang ada di dalam. Sebab mengantar ke tempat yang berhak itu perlu ungkus. Ungkusnya kada ada, maka baris yang banyak baris yang ada ya dijadikan sebagai ungkus transpornya. Paham lah nih? Maka boleh menjual baris itu. Itu yang kedua. Yang pertama, alasan kedua boleh menjual baris lah. Nah, baris itu memang belum ada yang mustahik loh, belum dia menerima. Yang menerima ini belum tatamu. Di kampung-kampung sini kan sugihan beratan kada mustahik, ada yang mustahiknya. Ada yang mustahiknya. Cuma belum datang. Lalu disimpaniakan. Disimpaniakan kalau lawasan baris itu bisa buruk. Kada luar saja kita. Memang perlu waktu lama aja bang baris itu hanya buruk ya kalau. Cuma kalau lawasan lebih setahun ubah. Supaya jangan ubah jadikanlah duit. Nah itu boleh kayak itu. Kayak cara menjadikan duit dijual. Nah jadi ada dua alasan si amil boleh menjual baris. Selama dua alasan itu kadada, amil menjual baris hukumnya haram. Paham lah piane?
Orang yang berzakat fitrah menjulung kepada si amil baras, minta sampaikan baras ini kepada yang berhak. Pahamilah? Nah, bila sudah sampai kepada yang berhak, terserah yang berhak lagi nak menjual kan jadi duit terserah terserah ini aja. Kada boleh ambil bisa-bisa, bah orang tuh hendak duit ya, kita jual du baras jadi duit. Kada boleh, karena kenapa? Karena orang yang berzakat nih berzakat baras. Minta sampaikan beras ini kepada yang berhak. Sampaikanlah berupa beras, karena itu amanat dari orang yang berzakat tadi. Kan tugas amil tadi menerima dan menyampaikan. Paham lah pian? Nah, itu. Tapi bolehkah menjual? Dengan dua alasan tadi boleh. Pertanyaan berikutnya, kayak apa hukumnya memakai imamah surban tapi kada berijazah dan belajar memasangnya lewat YouTube? Boleh aja kada Bapak? Mengambil kesunahannya boleh ya. Walaupun pian belajar lewat YouTube, memakai surban beimamah, pas kayak guru sekumpul misalnya, boleh tapi jangan keluar rumah, beri supan. Ya kalau beri supan di rumah pian aja seorang anak gunul-gunul kayak tangguh ya, itu situ. Kayak para bola. Tapi mun keluar rumah memberi supan. Ya kalau. Tapi mau hendak keluar rumah bang, ya sunnah. Kok ada apa? Bagus lagi pian mamalkan. Tapi niatnya hati-hati ya, kenapa niatnya? Nah, jadi ada niatnya, ada tata caranya pulang. Nah, makanya kalau kita berijazah tuh biasanya dipadahin niatnya memakai ini, ada cara-caranya. Cuma kalau pertanyaan pian boleh kada? Boleh saja. Dapat kada pahala? Insya Allah dapat pahala juga. Pahala aja insya Allah bila niat pian bujur gitu, nah dapat pahala juga. Jadi bolehkah? Boleh. Nah. Yang kelima, assalamualaikum guru, benarkah salat kita itu harus benarkah salat kita ini guru harus disaksikan, diijazahkan? Kalau tidak amal kita tidak diterima Allah. Tolong penjelasannya. Bukan diijazahkan sembahyang itu, tapi dipelajari, itu hukumnya wajib. Jadi mempelajari tata cara sembahyang tuh, rukun-rukunnya, syarat sahnya hukumnya wajib. Dan yang melajari itu guru melajari hukumnya menyaksikan. Paham lah pian? Itu penjelasannya maksudnya. Jadi guru melajari, kita belajar, lalu kita paham, berarti ada narannya ilmu. Jadi ilmu berdahulu, lalu kita paham. Ini yang dimaksudnya, mungkin itu bukan ijazah lah. Ada temang ijazah sembahyang tuh. Cuma itu maksudnya. Guru melajari, yang dilajari guru ini, yang guru itu dapat dari guru sidin juga, yang sesuai di kitab. Itu maksudnya. Jadi bujur aja nih kalaunya pian sembahyang kada baguru, kada pernah belajar lawan guru, itu bisa kada sah sembahyangnya. Jangan rukunnya kata salah atau syarat sahnya kata salah, kada belajar bang. Seandainya pian kada belajar, lalu pian sembahyang mengaradau, dilihat memang sekilas bujur, ternyata dilihat memang dasar bujur juga, tapi karena kebetulan bujur, bukan karena belajar, tetap kada sah sembahyangnya. Nah jadi permasalahannya bukan beijazahan ini, kada masalahnya belajar kadakah. Nah kayak Fatihah tuh, mun kawa guru kita mendengar bacaan kita supaya sidin tahu bujur kadakah, itu maksudnya. Memastikan bacaan kuni bujur kadakah, gerakan kuni kayak ini bujur kadakah. Nah maka caranya dua, bisa kita melihat guru atau guru melihat kita. Itu maksudnya mengetahui bujur dengan itu. Secara bahasa sederhananya, belajarkah kita kadakah. Jadi bila sudah belajar, maka insya Allah kita paham, lalu kada salah kita menggawi. Nah itu penjelasannya. Yang keenam, guru hendak bertakun masalah KB, buku program KB. Ada yang madahi bahwa KB itu kada boleh atau haram. Ada juga yang madahi boleh, tergantung niat. Jadi kayak ini KB nih tuh, bila tujuannya hendak supaya kada kawa beranak lagi, itu yang haram. Pian tujuannya bakabe supaya tujuannya kada beranak lagi, haram hukumnya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperjarak kelahiran dengan alasan yang kuat, misal alasan kesehatan ibu, kesehatan anak, mudah merawat dan mendidik, itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita
untuk alasan supaya ada jarak kelahiran, berarti ada baanak dulu. Imbah kawin itu hanya diberi jarak. Amun imbah kawin langsung bakabi, napa yang diberi jarak? Anaknya kadada. Paham lah nih. Jadi kawin, bagubal hamil, baanak. Nah hanya diberi jarak, hanya bakabi. Amun yang hanya berkawin sudah bakabi, itu sudah niatnya aja sudah kada pas lawan memberi jarak, kada ada jarak. Nah, napa yang dijarak ya Allah? Paham lah nih. Jadi baanak dulu hanya diberi jarak dari anak pertama yang kedua. Tapi niatnya hati-hati, niatnya untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, mudah memelihara, itu aja, mudah mendidik. Kalau niatnya kita bakabi, baanak saikong lalu ujar yang abah kita bakabi aja. Jari yang umah napa garang jari yang bini. Masalahnya aku takutan kalau kupina kada kawa memberi makani, nah tuh haram hukumnya kalau kayak itu. Kalau niatnya kayak itu. Kalau kita bakabi niatnya kadawani, takutan kadawani memberi makan, kada sanggup memberi makan, itu hukumnya haram. Karena yang memberi makan kita ini Allah, lain abah, lain mama, secara hakikat. Ada boleh. Jadi bakabi hati-hati jo niatnya, jangan sampai alasannya gara-gara kalau kupina takutan kada sanggup memberi makani, itu hukumnya haram. Kalau niatnya kayak itu. Jadi niat yang bujur itu bakabi adalah baanak dulu seikong. Lalu kita bakabi memberi jarak dari anak pertama kedua, supaya apa? Supaya mudah memelihara dari sisi kesehatan ibu dan anak, dan mudah mendidik pulang. Itu aja, pahamailah. Nomor 7, apakah kalau makmum lupa membaca Fatihah, Fatihah imam dihitung sebagai Fatihah makmum? Imam Syafi'i mazhab kita, apabila kita kada ingat membaca Fatihah, makmum nih kada ingat Fatihah, imam ruku, apakah kita mengarasi membaca Fatihah? Jangan, tetap kita 4 ruku. 4 ruku kan Bapak. Nah, karena bila sudah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berdiri biasa, menambah sarakaat. Kenapa? Kita tadi kada Fatihah berarti hilang sarakaat. Jadi caranya nambah sarakaat seperti dihukumi masbuk walaupun kita muafik. Walaupun kita bersamaan dengan imam kada masbuk, tetapi dihukumi kada dapat sarakaat. Itu aja. Kada ingat pulang 2 rakaat, kada ingat nambah 2 rakaat. Jadi simpel aja. Jelas saya itulah. Itu caranya. Kada kawa imam menanggung sabarataan Fatihah itu. Mungkin kita karasi batal sembahyang kita. Kayak apa menurut pian mengenai Jumat yang bertepatan 15 Ramadan tahun ini? Gencar jer orang mata boras aku nih. Jer orang yang terjadi sesuatu jer. Bujurkah ada hadisnya guru, kayak apa menyikapinya guru, dan amaliyahnya adalah. Nah, jadi alhamdulillah ada pertanyaan inilah. Jadi insya Allah 15 Ramadan yang cagar kita hadapin ini insya Allah aman-aman aja kata Bapak. Aman aja tuh. Tapi kita disuruh bersariat lah. Nah, jadi dihimbau tetap kita disuruh bersariat. Seandainya ada bencana itu jar Nabi lah di hadisnya. Ini hadisnya memang ada, cuma dhaif hadisnya. Hadisnya dhaif. Nah, cuma seandainya ada, ujar Nabi yang selamat tuh man salima baitahu, orang yang berdiam di rumahnya. Nah, jadi kita bersariat, berdiam di rumah, babacaan, ba'amaliyah. Nah, apa amaliyahnya? Baca ratibul atas pagi dan sore. Nah, jadi ratib atas tuh dibaca beisukan. Kamarian juga dibaca. Istighfar dibanyaki, salawat dibanyaki, berdiam di rumah. Kecuali dia penting benernya keluar rumah dan sesuai dengan himbauan pemerintah ya Allah musim corona nih. Nah, pas saja juga. Nah, itu. Jadi insya Allah kada apa-apa tuh. Insya Allah aman-aman aja kada apa-apa. Kita bersangka baik aja dengan Allah Ta'ala ya kalau. Nah, cuma seandainya ada musibah bang, yang selamat itu ya Nabi yang berdiam di rumah. Nih tuh. Kalau pin bertakwa ada hadisnya yang tentang isu-isu ini, ada hadisnya itu. Tapi kita kada tahu apakah Jumat ini atau Jumat apabila kita kada tahu nih tuh. Karena kita kada tahu, jangan mudah kayak piragah tahu. Jumat ini aja. Belum tentu. Ya kalau. Nah, maka itu cuma kita karena kita kada tahu, waspadalah. Jadi kita berdiam di rumah. Imbah itu pulang baba ibadah, terutama baca ratibul atas.
besokan imbah subuh baca ratibul atas, imbah asar baca ratibul atas atau imbah maghrib banyak-banyak baca salawat. Nah, itu. Jadi seandainya terjadi musibah juga yang berdiam di rumah yang selamat. Dan masuk logika pian. Di jalan raya orang tabrakan, kita diam di rumah, ayo. Ayo. Nah, cuma insya Allah kata Bapak itulah. Nah. Yang kedelapan, mau bertanya masalah utang piutang. Si A mahutangi si B. Si A mahutangi si B. Dan si A tidak mengikhlaskan karena si B tidak mau bayar hutang. Yang ulun tanyakan, guru, apakah si A ini akan terhalang juga untuk masuk surga? Nyata ya terhalang, karena berurusan dulu. Bukan karena terhalang apa-apa, berurusan. Lalu talambati. Sebab kada diterima pengaduan kecuali ada yang mengadu. Lalu berurusan, karena berurusan lalu lambat tapi dia masuk surga. Jadi mau hendak lakas, ikhlaskan aja. Padahal hutangnya 750 triliun, ikhlaskan enggak apa-apa. Amun hutangnya misalnya 5.000, sedikit doang itu. Nah, nyaman aja kita mengikhlaskan ya Allah. Yang banyak tuh yang ngalih, tapi ganal jual luar biasa pahalanya pian. Mengikhlaskan yang banyak nih tuh. Nah, jadi ditagih aja begimitan. Bila kada menagih juga, kada apa-apa. Nah, cuma kita hendak menyelamatkan hati kita, moga-moga kada kau ditagih juga ya kalau. Nah, diikhlaskan walaupun kita kada bapadah lawan orang ninto. Supaya kita hati tenang juga. Nah, ninto. Tim bagusnya itulah. Siapa tahu pian berkat pian mengikhlaskan tuh pian diberi Allah husnul khatimah. Ya kalau bisa apa ada duit yang ninto mun kita manukari husnul khatimah, kada ada duitnya yang sanggup menukar husnul khatimah, ada duitnya. Tapi karidhaan Allah yang membuat kita husnul khatimah. Kenapa Allah ridha? Karena kita ridha dengan segala macam ketentuannya. Nah, itu. Jadi itu penting benar kita tuh husnul ridha itu. Nah, jadi pertanyaan pian tuh apakah terhalang? Bukan karena terhalang dosa, tapi karena pian berurusan lu lambat. Yang ke-9, bagaimana cara memotivasi keluarga supaya mau menggawi salat sunnah tarawih meskipun tarawih itu salat sunnah. Nah, jadi kita yang memotivasi ini harus paham-paham juga. Semua yang sunat tarawih ini tuh sembahyang sunat tuh ada urutan-urutannya. Yang didahulukan sembahyang sunat tuh disuruh witir berdahulu keluarga, jangan tarawih. Karena witir abdal daripada tarawih. Witir dulu. Amun kita kada pernah menyuruh bini menggawi witir, tapi kita menyuruh sembahyang sunat tarawih, itu kada pas. Imbah tuntung tarawih, imbah tuntung witir, biasa sudah bini witir. Nah, suruh pulang sunnah qobliyah ba'diyah 5 waktu yang muakkad. Yang muakkadnya ada yang enggak ada muakkad. Artinya muakkad tuh kayak qobliyah subuh muakkad. Imbah nintu pulang qobliyah isya. Qobliyah isya adalah ba'diyah isya 2 rakaat tuh muakkad juga. Qobliyah ba'diyah juhur muakkad juga, tapi yang 2 rakaat yang nanti nah muakkad. Sedangkan sebelum asar 4 rakaat atau 2 rakaat itu gayru muakkad. Yang jelas kalau kada salah itu ada 10 rakaat rawatib yang termasuk muakkad di situ. Arti muakkad itu sangat ditekankan ya kita. Nah, sisanya tuh gayru muakkad. Kayak sebelum asar baik 2 rakaat yang pertama maupun kedua rakaat sesudahnya itu gayru muakkad. Nah, dahulukan itu dulu yang muakkad-muakkadnya karena itu menyempurnakan yang wajib. Setelah itu hanya tarawih. Tarawih dengan Idul Adha. Mana abdalnya? Abdal Idul Adha pulang. Idul Fitri. Jadi tarawih itu dudi sebenarnya. Tapi muakkad juga. Nah, itu. Jadi mun kita hendak mendidik bini, dahulukan dulu yang patut didahulukan. Itu. Yang wajib sudah. Oh, yang witir pulang. Sebab witir ini kenapa lebih abdal? Karena Nabi menggawi baik di malam Ramadan maupun di luar malam Ramadan Nabi menggawi. Sedangkan tarawih hanya di malam Ramadan. Di luar Ramadan Nabi kadang menggawi. Paham lah pian nih. Nah, itu didahulukan. Cara memotivasinya kita yang berdahulu menggawi.
Kita betul menggawi, bila kita cangkal menggawi, maka insya Allah anak atau bini kita itu cukup melayani kita aja, membantu kita aja dapat juga pahalanya. Walaupun kadang menggawi, sebab kenapa? Ya kadang maragu anak lah, inilah itulah segala macamnya. Jadi kita yang ianya, bila kita menggawi, anak bini kita bila memudahkan dengan gawian kita, ini dapat pahala juga. Kada mesti harus nyumpet juga, kada mesti. Oh kita haus paham nyulahkan kopi supaya kita kenyang segala-galanya. Nah dapat juga pahala sidin. Bila kita kayak itu, kada mesti harus sama kayak kita yang menyata kita dulu. Jelas itulah. Nah, wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم